Santo yang ada di pandemi di YouTube dan yang YouTube kata Papi Santo. Temanya kan krisis identitas yang kelima, krisis identitas. Selamat datang di BKSN 2020 untuk semua warga Santa Monica dan pemirsa yang lainnya. Kali ini kita akan menghadirkan satu narasumber. Dia adalah Pak Eko. Masuk Pak Eko! Selamat siang. Kira-kira selamat siang. Oke, selamat siang. Terima kasih sudah bisa ketemu dengan warga Faustina. Kok Faustina? Monica. Kita langsung aja ke pertanyaan-pertanyaan mengenai krisis identitas. Wah, Temanya kan krisis identitas dan iman. Apa krisis iman dan identitas? Dua-duanya menarik. Dua-duanya krisis. Ya. Bicara tentang krisis di Indonesia, bicara sejarah. Ya. Ya, ada di kitab suci, ada di sejarah gereja Katolik, ada di gereja Tondano. Mungkin abang bisa cerita tentang krisis iman dan identitas. Kita mulai dari zaman Musa. Ya. Wah, ini menarik ya, karena kita punya kekayaan gereja Katolik itu tadi disebutkan kitab suci, kemudian sejarah gereja, soal tradisi, kemudian juga konteks kita sekarang sebagai umat iman beriman dengan refleksi juga Santo Santa. Banyak orang Santo Santa yang membuat kita juga terinspirasi. Nah, soal Musa itu nabi besar. Tetapi sebelum dia dipanggil, dia seorang yang tidak percaya diri. Pemimpin umat Israel, perjalanan panjang, banyak kendala. Musa sendiri pun galau, karena kadang merasa ditinggal. Apalagi umatnya merasa kepanasan di saat siang hari. Turunlah awan untuk mendung. Merasa dingin, turunlah pilar api untuk menghangatkan. Tetapi itu tidak cukup. Kegalauan selalu muncul dalam perjalanan panjang. Sakit, dikejar-kejar musuh. Di depan ada kendala kelaparan, ada laut merah yang menghadang. Pokoknya di sana bisa kita kelihatan bahwa bisa menjadi inspirasi kita. Kita alami juga dalam kehidupan sehari-hari. Umat Israel juga ketika mereka ditinggal oleh Musa untuk mencari dua belah pihak, dua belah roh batu ya. Waktu itu di puncak. Umat Israel di bawah tidak dibekali panduan. Mereka galau siapa pemimpin berikutnya. Kemudian mereka juga merasa siapa yang jadi pegangan. Itu yang terjadi. Dan seperti kita juga kalau ditinggal yang kita jadi panutan, misalnya kita meninggalkan Tuhan, kita megang apa? Kadang sering kita terjadi adalah gawai. Bagaimana kita sekarang di tahun 2020 abad digital, kita pegangan yang namanya HP. Pagi kita lihat HP, bukan pasangan kita. Lebih penting HP daripada pasangan. Betul. Beritanya sama Eko juga gitu. Sama, kita hampir sama. Kalau disurvei mungkin gawai mengalahkan pasangan kita, bisa jadi sangat menyakitkan. Gawai ada maka aku ada. Itu kalau nggak ada gawai, aku tidak ada. Nggak eksis. Tidak eksis seperti itu. Kalau kita tidak ada pasangan mungkin masih bisa ya. Tapi kalau tidak ada gawai, seperti menjadi milik kita. Seperti itu. Jadi antara Musa dengan tahun 2020 sangat dekat. Manusianya sama. Nah, refleksinya adalah apakah Musa tidak melihat kehadiran Allah ketika dia meninggalkan umat Israel naik ke Gunung Nebo? Iya, memang Musa tujuannya naik Gunung Nebo mau menjumpai Allah, tetapi memang ada tertulis di kitab suci. Allah itu tidak selalu dijumpai pada badai yang besar, tapi pada angin-angin sepoi-sepoi, di mana terkadang justru Allah sudah ada di hadir kita, cuma kita tidak mendengarkan saja. Atau kita tidak merasa Allah. Itu juga dialami oleh Musa. Itu juga dialami oleh umat Israel. Padahal Allah mendampingi mereka. Sudah membuktikan banyak umat Israel tetap galau.
Iya. Kita juga seperti itu. Sama persis. Artinya antara konteks Musa dengan kita yang sekarang itu ada kemiripan antara bahwa kita sering merasa ditinggalkan Tuhan. Iya. Apakah itu sebenarnya bukan ditinggalkan Tuhan? Apakah mungkin karena Tuhan menguji kita atau Tuhan memang cukup sabar dengan sikap kita, dengan tindakan kita? Iya. Itu gimana? Poin pertama adalah Tuhan pasti setia. Itu tak terbantah. Identitas Kristiani. Kristiani, iman kita juga seperti itu. Kita diajak oleh gereja bahwa Tuhan setia. Dia menopang, dia mendampingi. Masalahnya adalah apakah kita dekat dengan Dia, dekat dengan Rohnya, nafas kita. Tiap pagi kita diberi nafas, itu Tuhan. Bahwa kita punya hati kebaikan, itu Tuhan. Nah, kadang-kala kita juga seperti Musa, seperti umat Israel juga, bahwa maunya kelihatan. Tuhan hadir dalam roti mana. Maunya instan. Padahal berdoa perjalanan panjang untuk mengimani seperti itu. Banyak santo-santa juga mengalami juga seperti itu. Tetapi di akhirnya, happy end, mereka mengalami persatuan dengan Tuhan. Ini yang kita kejar sebagai umat Kristen. Pada saat itu krisis iman dan identitasnya oleh para rasul itu terjadi, betul nggak? Iya, betul. Nah, itu bagaimana mereka mencoba memecahkan permasalahan itu? Iya. Krisis jelas karena waktu itu selama 3 tahun Yesus bersama muridnya. Muridnya itu mengalami pengajaran, mengalami makan bersama, terus dikenal oleh para masyarakat itu murid Yesus, saya murid Yesus seperti itu. Nah, pada saat itu agamanya apa? Agamanya masih Yahudi. Agama Yahudi. Iya, mereka sampai Yesus bangkit Yahudi. Ketika baru nanti cerita yang berbeda di episode yang berbeda, kalau ketua lingkungan kita mengizinkan bikin podcast lagi, kita cerita tentang agama para rasul, para murid Yesus dan berikutnya. Itu topik berat, ya, berat banget itu, harus belajar lagi, harus manggil pastor. Mungkin kita harus mengundang yang lain. Iya, nah ini yang soal ini masih bisa kita jawab lah ya. Okay. Tapi pengalaman pribadi loh, jangan sampai. Pengalaman pribadi waktu di Nias. Enggak niat di Jakarta lah. Dan di Depok. Nah, ini menarik bahwa ketika itu identitas sebagai murid Yesusnya hilang. Yesusnya mati di tempat yang terhina. Itu yang pertama. Saya terhina dong, logisnya gitu. Yang kedua, saya sebagai murid Yesus kehilangan orang yang selama ini menjadi panutan. Panutannya sirna karena menjadi orang yang jahat. Nah, di hari yang ketiga, identitas itu muncul bahwa guru saya bangkit. Itu luar biasa, peristiwa yang sangat luar biasa, mujizat. Lalu perjalanan di sebelum Pentakosta berkumpul bersama, identitasnya dikuatkan seperti kita kumpul. Tapi kan walaupun kita bicara itu kan bicara ideal. Iya. Artinya gini, bahwa di situ ada pertikaian. Iya. Karena perbedaan prinsip. Pasti. Perbedaan prinsip, perbedaan menanggapi situasi. Iya. Itu bagaimana memecahkan masalah itu? Iya. Mereka memecahnya dengan seperti tertulis di kitab suci, bisa dibilang di kitab sucinya itu. Kita lihat ya. Di Kisah Para Rasul pertama mereka berkumpul. Mereka bersama dengan Kisah Para Rasul. Ada di sini warna merah. Warna merah ya. Oke. Oh iya, ada sidang jemaat pertama. Ada sidang jemaat pertama itu setelah Pentakosta kemudian. Nah, mereka mengumpulkan dana bersama. Kas lingkungan, kas wilayah. Nah, dikumpulkan bersama seperti itu. Dan mereka dalam satu rumah. Karena waktu itu kan orang masih membenci dan juga menyirikin lah ya murid-murid Yesus karena Yesus yang mati di kayu salib dan lambang penghinaan. Nah, di situ. Nah, ini refleksinya ke sekarang ya. Itu bicara tentang para pengurus gereja kayak Pak Coki, Pak Gun, gitu kan? Iya. Pak Kris, gitu ya. Pak Jono pernah ya. Pak Jono calon ketua wilayah Monika. Pak Jono sutradara. Oke. Jadi mereka terlalu fokus
dengan pelayanannya. Sama nyindir. Enggak nyindir ini. Aku mencoba merefleksikan ya, misalnya. Kan bagus tuh para rasul mengembalakan jemaat, Iya. mengembangkan, membuat jati diri. Nah, di sini konteksnya dengan pengurus itu gimana? Nah, pernah mengingat bahwa dalam kisah para rasul, kemudian berikutnya surat-surat Paulus, silakan. Itu Paulus juga bertengkar dengan Petrus dan soal gereja, bukan soal pribadi. Mereka bersahabat, tetapi soal manajemen gereja atau pemahaman gereja lebih tepat.